Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Kami akan memberikan data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Merauke untuk hari ini. Ya. Seperti yang sudah kami sampaikan beberapa hari lalu bahwa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit RSUD Merauke kemarin kan positif ada 5, tambah 1 dari Bovendigul, jadi ada 6. 5-nya dari Merauke dan 1 dari Bovendigul. Kemudian untuk 5 yang positif, kami mengirimkan sampel untuk konfirmasi pasca pengobatan beberapa hari lalu dengan Hercules. Dan hasilnya dari ke-5 pasien positif itu yang sembuh, artinya konfirmasi pasca pengobatannya sudah negatif, itu 2 pasien, yaitu pasien nomor 16 ya, yang di Kuprik ya. Kemudian dan pasien nomor 18. Kedua-duanya hasil konfirmasi laboratorium pasca pengobatannya sudah negatif dan dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk pasien nomor 17 ya, kemarin kita mengirimkan lagi untuk konfirmasi ketiga dan keempat, karena konfirmasi 1 dan 2-nya masih positif kemarin. Kemudian kemarin kita kirimkan lagi konfirmasi ketiga dan keempatnya juga masih tetap positif. Ya. Kemudian pasien nomor 24 dan pasien nomor 25 ya, konfirmasi pertama dan keduanya setelah pengobatan juga masih tetap positif. Jadi dari 5 itu 2 dinyatakan sembuh dan 3 masih belum sembuh, masih akan menjalani pengobatan. Nanti rencananya kita akan mengambil sampelnya lagi malam ini untuk kita kirimkan besok. Besok rencana ada Hercules untuk kita kirimkan untuk konfirmasi ketiga dan keempat lagi ya. Jadi dari 5 positif, 2 sembuh dan 3 belum sembuh. Oke. Kemudian seperti Bapak Ibu ketahui, kemarin kami sampaikan bahwa PDP yang dirawat ada 4 yang menunggu konfirmasi lab. Dari PDP 4 yang dirawat itu ya, jadi pasien 26, 27, 28 dan 29, pasien 26, 28 dan 29 hasil konfirmasi PCR-nya negatif ya. Jadi dinyatakan sehat, tidak mengidap COVID-19 ya. Untuk sementara masih dirawat karena sudah sore, kemungkinan besok mungkin baru dipulangkan. Sedangkan salah satu dari PDP itu yaitu pasien nomor 27, perempuan 25 tahun, hasil konfirmasi PCR-nya positif ya. Hasil konfirmasi PCR-nya dinyatakan positif sehingga yang bersangkutan dinyatakan mengidap atau terinfeksi COVID-19. Pasien 27 ini kontak erat dengan pasien nomor 17. Pasien nomor 17. Kemudian selain kita kemarin mengirimkan ke-5 spesimen dari pasien positif itu untuk konfirmasi pasca pengobatan, ada 2 orang tanpa gejala yang dikarantina di Hotel Asmat ya. Jadi yang di Hotel Asmat kemarin kan yang kita kirimkan spesimennya juga ada 4 ya. 2-nya negatif, sedangkan 2-nya positif COVID-19 ya. Yaitu pasien nomor, akhirnya sekarang ditetapkan sebagai pasien nomor 30, seorang perempuan umur 43 tahun ya. Kronologisnya yang bersangkutan kemarin itu turun dengan Hercules beberapa waktu yang lalu, saya lupa persis tanggalnya ya. Turun dengan Hercules, yang bersangkutan mengikuti kegiatan di Jakarta, kemudian ke Manado ya. Kemudian karena lockdown yang bersangkutan tidak bisa pulang ke Merauke, kemudian mengikuti Hercules waktu itu masuk ke sini. Nah, dalam perjalanan ketika beliau sudah yang bersangkutan sudah dari Manado, ternyata yang bersangkutan mendapat informasi bahwa temannya yang dia ketemu di Manado itu positif COVID-19. Akhirnya yang bersangkutan setelah tiba di Merauke langsung
ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Karena ada informasi seperti begitu, beliau yang bersangkutan ditetapkan sebagai OTG dan dikarantina di Hotel Asmat. Hasil rapid testnya waktu itu positif, ya. Karena hasil rapid testnya waktu itu positif, setelah yang bersangkutan tahu temannya terinfeksi, setelah datang yang bersangkutan memeriksakan diri rumah sakit, hasil rapid testnya positif sehingga dikarantina di Hotel Asmat. Nah, ternyata hasil spesimennya yang kemarin kita kirim hasilnya positif, PCR-nya positif, sehingga yang bersangkutan dinyatakan mengidap atau terinfeksi COVID-19. Kemudian yang salah satu OTG lagi yang kemarin diperiksa spesimennya, yang sekarang ditetapkan sebagai pasien nomor 31, adalah suami dari pasien yang dirujuk oleh Bovendigul beberapa waktu lalu yang positif. Jadi ceritanya katanya, saya mendapat informasi, suaminya ini sebenarnya dicari di sana untuk diperiksa dan dianjurkan untuk ke rumah sakit. Cuma ternyata yang bersangkutan tidak sampai di rumah sakit dan yang bersangkutan cari mobil turun ke Merauke. Yang bersangkutan turun ke Merauke, kemudian nanti kami akan tracing kontaknya karena informasinya kami baru dapat dari Bovendigul ini mengabarkan atau menginformasikan kepada kami supir Hilux yang membawa yang bersangkutan turun ke Merauke. Ya. Kemudian informasinya yang bersangkutan sempat menginap satu malam di hotel di Merauke. Nanti kami akan coba tracing ke sana. Kemudian setelah itu besoknya mau laporkan diri ke rumah sakit. Kemudian karena riwayat kontak dengan yang pasien istrinya yang positif itu, yang bersangkutan ditetapkan sebagai OTG dan dikarantina di Hotel Asmat. Dan kami kemarin juga mengambil swabnya dan mengirimkan. Ternyata hasilnya yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Sehingga yang sekarang dirawat di rumah sakit, ya, yaitu 7 pasien positif COVID-19. 5-nya Merauke, 2-nya Bovendigul. Tapi kita tetap melaporkan 5, ya, seperti yang saya update data hari ini, 2-nya masuk di Bovendigul. Ya, demikian informasi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Dokter, wanita yang dari pesawat Hercules itu, ya, kenapa bisa lolos ke Hercules? Maksudnya dari Manado kan ke Merauke ya dengan Hercules? Mungkin lewat Makassar kayaknya. Naik Herculesnya lewat Makassar. Iya, lewat Makassar. Khusus untuk yang Bovendigul, ya nanti saya pikir Pak Sekretaris Satgas, ya, terkait dengan yang kasus Bovendigul yang lolos ke Merauke suami ini, ya, saya pikir mungkin kita harus juga, karena begini, dari Merauke, orang dari Merauke yang hendak bepergian ke Bovendigul itu di apa namanya, setelah Ulil ini itu ada posko mau masuk wilayah Bovendigul. Itu yang saya dengar informasi itu ada apa namanya, posko yang untuk men-screening orang dari Merauke, dan mereka akan mengizinkan orang dari Merauke masuk Bovendigul harus ada surat keterangan. Tapi ini kan sebaliknya, dari Boven ini bisa lolos. Mungkin kita juga harus bisa mengadakan hal yang sama, sehingga jangan sampai yang masuk seperti suaminya ini bisa lolos ke Merauke, bisa enak, dia bisa lewat tanpa surat keterangan, dia bisa masuk ke Merauke dan ternyata dia positif COVID. Sedangkan kita yang dari Merauke diharuskan menunjukkan surat keterangan. Ya, mungkin nanti kami dengan posko akan berdiskusi soal itu, ya, supaya sama-sama menjaga. Kita sudah menjaga, tapi ternyata suaminya itu kok bisa lolos sampai ke Merauke, gitu kan? Ya. Padahal memang sementara dicari di Bovendigul. Artinya kalau dia melaporkan di sana, kemudian di sana memeriksa, kemudian misalnya rapid test positif dan dirujuk seperti isinya, kan ya semua melalui mekanisme. Tapi ini ternyata yang bersangkutan bisa lolos, menyewa Hilux dan tiba di Merauke, dan ternyata sekarang positif. Pak Dok, kabarnya alat APD bagaimana, Dok? Alat APD saya pikir cukup memadai, ya. Kami dari dinas untuk pengadaan juga sudah tiba 300 set. Kemudian rumah sakit juga tadi sudah mendapat bantuan, ya, dari posko, ya, ada bantuan dari pusat atau dari berbagai donatur yang sudah juga
diterima oleh RSUD ya. Kalau insentif tenaga medis kita Pak, gimana? Apakah ada penambahan? Saya kira itu nanti dianu oleh teman-teman di rumah sakit, akan direncanakan sesuai dengan instruksi dari pusat. Ya. Tapi yang 32M itu sudah Ya. sampai ke rumah sakit ya Pak. Yang 32M untuk khusus untuk medis ini Pak, 32M dari apa? Saya kurang tahu persis itu ya. Saya kira nanti coba tanyakan koordinasikan dengan Pak Buda. Pak Dokter, soal APD ini kira-kira apakah dari posko sendiri dari pemerintah sendiri masih akan tetap meminta ke provinsi maupun pusat sementara sekarang tetap jalan meskipun masih Iya kan, kalau APD itu kan saya kira selain kita di daerah sendiri merencanakan sesuai dengan pergeseran atau refocusing atau realokasi anggaran yang sudah diamanatkan, ya kita juga kan mendapatkan bantuan dari provinsi. Selain dari bantuan dari provinsi, kita juga mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di pusat. Iya, seperti itu untuk APD. Dok, tenaga sendiri dan perawat di rumah sakit ini kalau terkait pengadaan pemeriksaan secara Ya, itu sudah dilakukan. Jadi untuk tenaga medis kita sudah melakukan pemeriksaan, sudah melakukan screening, ya. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kita sampai dengan saat ini baru yang pasien nomor 2 kemarin. Ya, tenaga perawat yang terinfeksi. Sampai dengan saat ini beberapa kemarin memang sempat ada rapid test positif, ada 3 perawat, tetapi ternyata hasil PCR-nya negatif. Ya. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan sampai dengan hari ini untuk tenaga kesehatan kita sementara masih aman. Kami juga dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan ya, kami juga mendapatkan bantuan rapid test dari provinsi 250 ya. Dan ini sementara kita teman-teman di Puskesmas sementara lakukan tracing dan pemeriksaan untuk semua ODP. Jadi ODP yang kita terdaftar sekarang hari ini mungkin 96, ini akan langsung dikejar dan dites dengan rapid supaya kita bisa segera tuntaskan. Selain melakukan tes kepada ODP, kami juga sudah melakukan tes untuk tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga teman-teman di Puskesmas yang melakukan pemantauan terhadap ODP. Iya. Dan sampai dengan kemarin kami sudah memeriksa ada 21 tenaga kesehatan di Puskesmas dan semuanya hasil rapid testnya negatif. Dokter, mungkin terakhir kalau kita lihat suasana Kota Merauke sekarang ini kan seperti tidak ada terjadi apa-apa begitu. Ya. Sedangkan pemerintah sudah memberikan banyak himbauan. Kalau kita lihat di jalan kan sudah mulai ramai macam tidak ada apa-apa begitu. Mungkin dari posko sendiri terhadap peringatan gitu. Saya kira kan kalau di posko juga masing-masing ada dengan bidang tugasnya, ya terkait dengan bagaimana pemantauan atau penegakan aturan terkait dengan social distancing, physical distancing. Saya kira dari posko dari bidang-bidang terkait, misalnya keamanan dan lain-lain, saya pikir sudah melakukan fungsinya. Tinggal saya pikir bagaimana pemahaman masyarakat terkait hal ini yang mungkin perlu menjadi perhatian, ya. Seperti mungkin teman-teman juga mengetahui bahwa banyak masyarakat juga, nah ini kalau kita tidak kerja, tidak ini bagaimana kita mau hidup, ya. Kan itu sudah dialokasikan waktu oleh Satgas, oleh pemerintah daerah, pengaturan jam-jamnya. Saya kira itu yang harus ditaati, ya. Selain itu kalau melakukan aktivitas terkait aktivitas ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, ya saya kira social distancingnya, physical distancingnya, cuci tangan dan masker itu harus wajib, ya. Harus tetap dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap diri dan keluarga, ya. Seperti beberapa waktu lalu di dalam dialog interaktif di RRI saya juga sampaikan, ya. Oke, silakan mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan keluarga dalam rangka ekonomi keluarga yang untuk hidup, tetapi hal-hal itu juga harus diperhatikan, ya. Jangan sampai pulang justru membawa virus untuk anak istri di rumah, atau kalau yang kita khawatirkan kalau ada orang tua dan anak-anak kecil di rumah, ya. Kelompok-kelompok rentan ini kan kalau terinfeksi sangat berbahaya untuk mereka. Itu yang harus menjadi perhatian masyarakat, sehingga mereka tidak hanya mementingkan atau memikirkan diri mereka sendiri, tetapi juga memikirkan keluarga dan orang di sekitar mereka, ya. Jangan sampai karena perilaku mereka yang mungkin tidak mentaati aturan tadi, terus mereka terinfeksi dan akhirnya juga menginfeksi orang di sekitar mereka, kan seperti itu. Ya. Pak Dok, kabarnya semua penumpang yang ada dalam manifest itu di penumpang lain tanggal 24 Iya. sudah terdeteksi semua, sudah di rapid test atau Sudah, hampir semua sudah, ya.
Yang belum ini akan ditrace oleh teman-teman juga di rumah sakit maupun di puskesmas. Ya. Mungkin tinggal 5 sampai 10 orang sisa. Ya. Tapi hampir semua tuh. Kalau yang Hercules tadi, Dok, Ya, yang Hercules kan yang tadi penumpang beliau. iya, yang Hercules ini kan kita baru dapat hasilnya. Ya, sementara memang sudah kita pantau. Ya, akan di tracing oleh teman-teman baik di rumah sakit maupun di puskesmas untuk mencari kontak erat. Ya.